Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang pendekatan psikoanalisa Sigmund Freud. Di sini saya akan memaparkan materi bersama teman-teman saya yaitu Anita Widya Rahma, Bunga Fatin, Fauzi Naufal, dan Fatur Hidayat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisa Sigmund Freud. Yang pertama, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari dari dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual pada masa 6 tahun pertama dalam kehidupan. Pandangan ini menunjukkan bahwa aliran teori Freud tentang sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. Lalu yang kedua, konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Freud menyatakan bahwa pada awalnya perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas atau eros yang dirasakan oleh manusia sejak kecil dari ibunya. Dan yang terakhir, Freud memberikan indikasi bahwa tantangan besar yang harus dihadapi manusia adalah bagaimana mengendalikan dorongan agresif yang ada pada dirinya. Bagi Sigmund Freud, rasa resah dan cemas terjadi karena adanya hubungan dengan kenyataan bahwa umat manusia akan punah. Terima kasih. Selanjutnya ada struktur kepribadian Freud. Freud memandang kepribadian manusia tersusun atas 3 sistem yang terpisah fungsinya antara satu dengan yang lain, tetapi tetap saling mempengaruhi. Ketiga sistem itu dikenal sebagai id, ego, dan superego. Yang pertama ada id. Psikologi Freud bertitik tolak dari dunia nyata, dunia yang penuh dengan benda-benda. Di antaranya ada objek yang sangat khusus yaitu organisme. Salah satu bagian terpenting dari suatu organisme adalah sistem saraf yang memiliki karakter sangat peka terhadap apa yang dibutuhkan. Ketika manusia lahir, sistem sarafnya hanya sedikit lebih baik dari binatang lain. Itulah yang dinamakan id. Id atau the id adalah istilah yang diambil dari kata ganti untuk sesuatu atau itu, atau komponen yang tak sepenuhnya diakui oleh kepribadian. Id tak punya kontak dengan dunia nyata tetapi selalu berupaya untuk meredam ketegangan dengan cara memuaskan hasrat-hasrat dasar. Id berfungsi untuk memperoleh kepuasan yang sejalan dengan prinsip kesenangan. Sistem syaraf sebagai id bertugas menerjemahkan kebutuhan suatu organisme menjadi daya motivasional yang disebut sebagai insting atau nafsu. Freud juga menyebutnya dengan kebutuhan. Kebutuhan yang menjadi keinginan disebut sebagai proses primer. Contohnya, bayi yang baru lahir akan tetap mengisap terlepas dari ada atau tidaknya puting susu, karena ia akan memperoleh kepuasan ketika melakukannya. Karena ia tidak mempunyai kontak dengan kenyataan, maka bayi itu tidak menyadari bahwa sebenarnya dengan mengisap jempol tidak akan membantunya bertahan hidup. Yang kedua ada ego. Ego adalah satu-satunya wilayah pikiran yang memiliki kontak dengan realita. Kebutuhan lambat laun akan semakin kuat dan bertambah banyak, sedangkan keinginan-keinginan lain akan datang silih berganti. Di seputar alam sadar ini, selama tahun-tahun pertama kehidupan seorang bayi, sebagian id berubah menjadi ego. Ego menghubungkan organisme dengan realitas dunia melalui alam bawah sadar yang dia tempati, dan dia mencari objek-objek untuk memuaskan keinginan dan nafsu yang dimunculkan id untuk mempresentasikan apa yang dibutuhkan organisme. Proses ini disebut sebagai proses sekunder. Tidak seperti id, ego berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip realitas. Artinya, dia memenuhi kebutuhan organisme berdasarkan objek-objek yang sesuai dan dapat ditemukan dalam kenyataan. Dan yang ketiga ada superego. Dalam psikologi Freud, superego mewakili aspek-aspek moral dan ideal dari kepribadian serta dikendalikan oleh prinsip-prinsip moralitis dan idealis, yang berbeda dengan prinsip kesenangan dari id dan prinsip realistis dari ego. Ketika ego berusaha membuat id tetap senang, di sisi lain dia juga mengalami hambatan yang ada di dunia nyata. Segala objek dunia nyata yang menghalangi dan mendukungnya inilah yang kemudian menjadi superego. Superego memiliki 2 sisi. Yang pertama nurani, yang merupakan internalisasi dari hukuman dan peringatan. Dan yang kedua ada ego ideal yang berasal dari pujian dan contoh-contoh positif yang diberikan kepada anak-anak. Adapun fungsi utama dari superego adalah sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri id agar impuls-impuls tersebut disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Lalu, mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral ketimbang dengan kenyataan, dan yang terakhir mendorong individu kepada kesempurnaan. Hubungan antara id, ego, dan superego pada 3 individu secara hipotesis. Pada individu pertama, id mendominasi ego yang lemah dan superego yang pelin-pelan, sehingga ego tidak mampu menyeimbangkan antara gigihnya tuntutan id. Akibatnya,
individu ini terus-menerus memuaskan kesenangannya tanpa memandang apa yang mungkin atau layak. Pada individu kedua, memiliki rasa bersalah serta perasaan inferior dan ego yang lemah akan mengalami sederet konflik karena ego tidak bisa mengendalikan tuntutan antara superego dan id yang saling bertentangan tetapi sama kuat. Pada individu ketiga yang memiliki ego kuat dan mampu memenuhi tuntutan baik dari id maupun superego, sehingga secara psikologis mampu memenangkan kendali atas prinsip kesenangan dan prinsip moralitas. Selanjutnya, mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego adalah cara yang digunakan individu untuk mengatasi kecemasan yang diakibatkan karena keinginannya tidak terpenuhi. Individu yang melakukan mekanisme pertahanan ego secara wajar masih dikategorikan sebagai tingkah laku yang adaptif. Tetapi bila penggunaannya berlebihan sehingga berubah menjadi gaya hidup untuk menghadapi realitas, tingkah laku tersebut dapat tergolong patologis. Freud mengemukakan berbagai bentuk mekanisme pertahanan ego yang dimanifestasikan dalam tingkah laku. Bentuk-bentuk mekanisme pertahanan ego adalah represi, penyangkalan atau denial, formasi reaksi, proyeksi, introyeksi, regresi, fiksasi, displacement, rasionalisasi, sublimasi, kompensasi, dan identifikasi. Pertama, ada represi. Represi adalah melupakan isi kesadaran yang traumatis dan bisa membangkitkan kecemasan dan menekan hal-hal yang menyakitkan ke alam bawah sadar. Represi merupakan dasar bagi terbentuknya mekanisme pertahanan ego yang lain. Yang kedua, ada penyangkalan atau denial. Penyangkalan adalah di mana individu menyangkal untuk menerima masalah atau kenyataan yang membangkitkan kecemasan. Yang ketiga, formasi reaksi. Formasi reaksi adalah melakukan tindakan yang berlawanan dengan hasrat-hasrat alam bawah sadar untuk menyangkal perasaan yang mendatangkan kecemasan. Yang keempat, ada proyeksi. Proyeksi adalah mengalamatkan pikiran, perasaan, atau motif yang tidak dapat diterima kepada orang lain. Melalui proyeksi, individu cenderung menyalahkan tingkah laku orang lain untuk menutupi kesalahannya. 5. Introyeksi. Introyeksi adalah menanamkan nilai-nilai dan standar yang dimiliki orang lain ke dalam dirinya sendiri. Introyeksi dapat bernilai positif jika individu menanamkan nilai-nilai positif dari orang tersebut. Yang keenam, regresi. Regresi adalah tindakan melangkah mundur secara tidak sadar ke fase perkembangan yang terdahulu, di mana tuntutan tugas perkembangan tidak terlalu besar. Yang ketujuh, fiksasi. Fiksasi adalah tindakan tetap bertahan pada tahap perkembangan yang pernah dijalani karena takut melangkah ke tahap perkembangan selanjutnya. Yang kedelapan, displacement. Displacement adalah tindakan mengalihkan perasaan bermusuhan atau agresivitas dari sumber aslinya kepada orang lain atau objek tertentu yang dianggap lebih aman. Yang kesembilan, rasionalisasi. Rasionalisasi adalah tindakan menciptakan alasan yang baik dan masuk akal untuk membenarkan tindakannya yang salah, sehingga kenyataan yang mengecewakan tidak begitu menyakitkan. Yang ke-10, sublimasi. Sublimasi adalah bentuk penyaluran energi seksual atau agresif ke dalam tingkah laku yang lebih dapat diterima secara sosial. Yang ke-11, kompensasi. Kompensasi adalah tingkah laku menutupi kelemahan dengan jalan memusatkan atau menunjukkan sifat tertentu secara berlebihan karena frustasi di bidang lain. Yang terakhir ada identifikasi. Identifikasi adalah tindakan menyamakan dirinya dengan orang lain yang populer untuk meningkatkan rasa harga diri. Sekian, terima kasih. Dalam perkembangan kepribadian, ada 5 fase. Yang pertama ada fase oral, kemudian fase anal, fase palik, fase laten, dan fase genital. Dalam teknik-teknik terapi psikoanalisa ada beberapa teknik, di
Di antaranya ada asosiasi bebas. Apa itu asosiasi bebas? Asosiasi bebas adalah salah satu metode pengungkapan pengalaman, masa lampau, dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Hal ini dikenal sebagai katarisis. Teknik yang kedua yaitu interpretasi atau penafsiran. Maksudnya di sini adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Selanjutnya, analisis mimpi. Analisis mimpi merupakan prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh penjelasan kepada masalah-masalah yang belum dipecahkan atau belum terpecahkan. Analisis resistensi. Resistensi sebagai suatu konsep fundamental praktek-praktek psikoanalisa yang bekerja melawan kemajuan terapi dan mencegah klien untuk menampilkan hal-hal yang tidak disadari. Yang terakhir, analisis transferensi. Seperti halnya resistensi, transferensi terletak dalam arti terapi psikoanalisa dalam proses terapi pada saat di mana kegiatan-kegiatan klien masa lalu yang tak terselesaikan dengan orang lain menyebabkan dia mengubah masa kini dan mereaksi kepada analisis. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.